Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Sendisa Putri, NIM E2019-2285 dari kelas ES7 dari kelompok 9 Ekonomi Pembangunan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang analisis makroekonomi dan mikroekonomi. Secara garis besar, ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Pengertian dan perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro terletak pada ruang lingkup kajian ekonomi. Berikut adalah pengertian dan perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, analisis makroekonomi. Ekonomi makro mengkaji dan mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat atau secara keseluruhan. Variabel-variabel yang juga berdampak atas beragam tindakan pemerintah tersebut antara lain pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, dan pertumbuhan ekonomi maupun neraca pembayaran internasional. Menurut analisis makroekonomi, mekanisme pasar tidak dapat menciptakan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan perekonomian, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk menjamin kesempatan kerja penuh dan menciptakan kestabilan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menstabilkan keadaan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Makroekonomi memiliki lingkup analisis yang lebih menyeluruh dalam melihat kegiatan perekonomian. Ruang lingkup kajian ekonomi makro adalah usaha masyarakat dan pemerintah dalam mengelola faktor produksi secara efisien. Landasan kajian ekonomi makro adalah teori Keynes. Ekonomi makro memusatkan perhatian pada usaha masyarakat sebagai satu kesatuan untuk melakukan efisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia. Tujuan dari ekonomi makro adalah lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut. Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan, keadaan ini disebut full employment. Sebaliknya, bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan, berarti perekonomian dalam keadaan underemployment, atau terdapat pengangguran atau belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh. Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil, khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka waktu yang panjang, berarti terjadi inflasi. Jika sebaliknya terjadi deflasi, sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade-off. Maksudnya bila yang satu membaik, yang lainnya cenderung memburuk. Perbedaan ekonomi makro dengan ekonomi mikro berdasarkan harga dan ekonomi. Makro. Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat atau keseluruhan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Berdasarkan unit analisis ekonomi makro, pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Yang kedua adalah analisis mikroekonomi. Ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya perusahaan, rumah tangga. Ekonomi mikro juga mempelajari bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut memengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga.
dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Pola dalam analisis mikroekonomi adalah setiap pelaku dalam kegiatan ekonomi mengetahui kondisi pasar dan memiliki mobilitas yang tinggi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Dengan kondisi yang demikian, maka penjual, pembeli, dan pelaku-pelaku ekonomi lainnya akan melakukan efisiensi untuk mencapai keuntungan yang paling maksimal. Ruang lingkup kajian ekonomi mikro adalah produsen dan konsumen. Tradisi berlandaskan teori Adam Smith, ekonomi mikro dengan demikian memiliki ruang lingkup pada produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen tersebut dalam dunia ekonomi yang nyata adalah individu-individu pada rumah tangga keluarga, masyarakat, atau perusahaan. Tujuan dari analisis ekonomi mikro adalah lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya perusahaan, rumah tangga, dan dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya, sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersamaan dengan individu-individu lain, maka akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi ceteris paribus. Perbedaan ekonomi mikro dari segi harga ialah nilai dari suatu komoditas atau barang-barang tertentu saja. Analisis ekonomi mikro yaitu pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual, contohnya permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.